Diogenes, Herbert Spencer, F.J. Smith Tanner, Goldstein Franz, dan Bullseye berpandangan bahwa negara itu seperti makhluk hidup yang berkembangnya mulai dari berdiri negara itu sendiri dan melenyapnya negara itu. Akibat melenyapnya negara itu karena tidak mempertahankan eksistensi negara, sehingga teori ini membuktikan bahwa negara ini tentu akan lenyap seperti suatu organisme hidup. 2. Teori anarkis William Godwin, Joseph Proudhon, Kropotkin, dan Michael Bakunin. Menurut teori ini, negara merupakan suatu bentuk susunan tata paksa yang sesuai jika diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang masih primitif. Berkeyakinan bahwa pada suatu saat negara pasti akan lenyap dan muncullah masyarakat yang penuh dengan kebebasan dan kemerdekaan tanpa paksaan, tanpa pemerintahan, serta tanpa negara. Anarkisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga yang menunggu suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, harus dihancurkan. Penganut teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama yang berpandangan bahwa untuk menghapuskan tata paksa harus dilakukan dengan cara menghancurkan organisasi tersebut bersama perlengkapan dan pendukungnya. Maksudnya, untuk melenyapkan negara harus dengan jalan terorisme. Menurut Joseph Proudhon, Kropotkin, dan Mikhail Bakunin, untuk menjamin kebebasan manusia tidak perlu ada negara, karena negara dianggap sebagai alat pemaksa yang dapat mengekang kebebasan. Karenanya, negara dengan pemerintahannya harus dihapuskan. Golongan kedua berpendapat bahwa masyarakat dengan kebebasan tanpa pemerintahan dapat diwujudkan dengan pendidikan dan evolusi tanpa harus menggunakan kekerasan dan kejahatan. Leo Tolstoy berpendapat bahwa kekerasan dari manapun datangnya akan mengundang dendam dan pembalasan dengan kekerasan. Kekerasan dapat dihilangkan dengan pendidikan dan kasih sayang. Teori ini mencapai puncaknya pada zaman Tsar Alexander II di Rusia. Teori Marxisme oleh Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin. Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpul uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Untuk mesejahterakan kaum proletar, maka paham kapitalisme akan diganti dengan paham komunisme. Bila hal ini terus terjadi, kondisi ini terus terjadi, maka menurut Marx akan terjadi penuntutan keadilan. Dan di sini juga negara akan disebut sebagai alat pemaksa dari kelas yang kuat terhadap kelas yang lemah. Kelas yang menang itu artinya kelas yang kuat. Kelas yang kuat tersebut akan melakukan susunan tata paksa dan juga akan berusaha untuk melenyapkan kelas yang lemah tersebut. Akan tetapi, bila sudah terwujud kesejahteraan, kemakmuran, maka di sini sudah tidak ada pertentangan kelas lagi dan disitulah negara akan lenyap. Yang keempat, teori mati tuanya negara. Menurut teori ini, negara sebagai satu susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi, karena keberadaannya, berdirinya, atau hilangnya negara sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, negara akan berdiri atau lenyap menurut syarat-syarat objektifnya sendiri. Jika syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara terpenuhi, negara akan tetap berdiri. Sebaliknya, apabila persyaratan tidak terpenuhi, negara dengan sendirinya akan lenyap atau hilang. Dr. Wirjono Projodikoro berpendapat, bila negara dianggap berhenti, hancur atau jatuh, maka unsur wilayah dan masyarakat tetap ada. Hanya unsur pemerintahannya yang musnah. Di Indonesia pernah terjadi pada zaman Sriwijaya. Di abad ke-7 pernah jaya namun kemudian tenggelam.
Demikian juga dengan kerajaan Majapahit, tapi unsur daerah dan rakyatnya tetap ada, yang paling hilang unsur pemerintahannya saja. Selain dari teori-teori tersebut, lenyapnya suatu negara dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Ketika suatu wilayah di sebuah negara lenyap, maka negara tersebut dapat juga dikatakan lenyap. Contohnya adalah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dulu, kedua pulau ini menyatu, tetapi karena sebagian wilayah ditelan oleh air laut, yang menurut para ahli disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau pada 416 Masehi, dan kemudian terbentuklah daratan yang disebut Sunda Besar. Faktor sosial. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor-faktor sosial antara lain satu, karena adanya revolusi atau yang disebut dengan kudeta yang berhasil, yang dimana revolusi berarti suatu pergantian tata sosial atau runtuhnya negara karena revolusi disebabkan banyaknya pengaruh oleh faktor internal sebuah negara yang menjalankan fungsinya. Kedua, karena adanya penaklukan, dan yang ketiga, karena adanya persetujuan. Yang keempat, karena adanya penggabungan. Contohnya Jerman Timur dan Jerman Barat. Bergabung pada tahun 1989, membentuk kesatuan Jerman sehingga negara Jerman Timur dan Barat lenyap. Contoh yang kedua yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman pada tahun 1967 membentuk dua negara yaitu Yaman Utara, Republik Arab Yaman, dan Yaman Selatan, Republik Demokratis Rakyat Yaman, sebelum kembali bersatu pada tahun 1990 sehingga kedua negara tersebut lenyap. Lenyapnya suatu negara dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor sosial. Selain itu, teori lenyapnya negara menurut pandangan teoritis yaitu teori anarkis, teori organis, dan teori mati tuanya sebuah negara.